Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Caleg PKS jadi Direktur PT PAL. Ferdinand Hutahian sebut pendukung radikalisme dan pemulangan ex-ISIS. Seputar tangsel.pikiranrakyat.com. Sementara itu dari siwet.com, A1 Prabowo ngamuk, maksa caleg PKS jadi direksi BUMN. Ditulis oleh Alifur Rahman. Caleg PKS jadi Direktur PT PAL. Ferdinand Hutahian sebut pendukung radikalisme dan pemulangan ex-ISIS. Beredar di timeline Twitter ucapan selamat atas pelantikan Dewan Direksi PT PAL Indonesia. Salah satu direksi yang diangkat adalah Kuncoro Pinardi sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan. Dari timeline akun @mutadowan1 mengungkap Kuncoro Pinardi adalah caleg PKS wilayah pemilihan Jawa Tengah. Dalam unggahan tersebut, @murtadowan1 juga mencuitkan, PKS mau menjadi bagian pemerintah, dapat logistiknya melalui jalur Prabowo, tapi partainya tetap anti Jokowi. Dari unggahan tersebut langsung ditanggapi politisi Ferdinand Hutahian. Ferdinand Hutahian di akunnya @ferdinandhian3 mencuitkan pendapatnya kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Melalui cuitannya, Ferdinand Hutahian mengatakan bahwa Saudara Erick Thohir Kemen BUMN, betul bahwa semua anak bangsa harus dilibatkan membangun negeri, buka Ferdinand Hutahian. Ferdinand pun menyatakan anak bangsa yang dilibatkan dalam membangun negeri adalah yang memiliki ideologi Pancasila. Tapi ingat, anak bangsa yang punya ideologi tunggal Pancasila yang mendukung NKRI dan bukan berasal dari kelompok yang mendukung radikalisme bahkan mendukung pemulangan teroris ISIS ex-WNI. Pesannya singkat. Sementara itu dilansir dari siwet.com, A1 Prabowo ngamuk, maksa caleg PKS jadi direksi BUMN. Ditulis oleh Alifur Rahman. Diamnya Prabowo bagi saya menarik, karena orang yang selama ini begitu aktif menyampaikan pendapat di media, baik kritik ataupun sekedar nyinyiran, setelah menjadi menteri mendadak diam. Tidak sekalipun Prabowo mengomentari atau menjawab isu-isu yang terjadi di Indonesia, sekalipun itu sangat bersinggungan langsung dengan kementeriannya. Contohnya ketika terjadi ledakan di Makassar atau penyerangan di Mabes Polri, Prabowo diam 1000 bahasa. Padahal sebagai Menteri Pertahanan, isu-isu terorisme mestinya menjadi urusan Prabowo. Bahkan kemarin ada kapal selam milik Indonesia yang hilang kontak, tidak nampak tuh batang hidung Prabowo. Bagi saya ini janggal. Sebagai pejabat publik, jelas Prabowo punya tanggung jawab pada masyarakat terkait apa yang terjadi di Indonesia. Di saat orang-orang mulai terbuka dan terhubung dengan sosial media, kenapa jadi tampak sulit sekali bagi Prabowo untuk menyampaikan penjelasan? Hari ini saya mendapat informasi terkait Prabowo, entah itu ada hubungannya atau tidak dengan sikap diamnya selama ini. Tapi dari pandangan saya, ini sangat berkaitan. Jadi saya sempat protes ke beberapa grup relawan terkait penunjukan Dewan Direksi PT PAL. Perusahaan BUMN bergerak di bidang industri galangan kapal. Ada 3 direktur yang baru dilantik, mereka adalah Iqbal Fitri, Kaharudin Jenot, dan Kuncoro Pinardi. Saya protes karena Kuncoro Pinardi setahu saya adalah caleg PKS daerah pemilihan Jawa Tengah. Ini kenapa malah jadi dirut BUMN? Bukankah kita tahu bahwa PKS adalah partai yang pro terhadap ormas terlarang FPI? Bukankah PKS juga adalah partai yang kadernya banyak membela teroris atas nama hak asasi manusia? Termasuk mendukung pemulangan ex-ISIS ke Indonesia lalu dengan bodohnya membandingkan dengan WNI di Wuhan yang terjebak virus beberapa waktu lalu. Saya sebagai relawan mungkin bukan siapa-siapa, nggak terlalu banyak memberikan dampak terhadap kemenangan Jokowi Amin. Tapi ya nggak gini juga lah caranya. Malah menempatkan orang-orang perusak NKRI di jabatan strategis BUMN. Kalaupun nggak ada sama sekali dari kalangan relawan yang bisa ditempatkan di posisi tersebut, kan masih banyak orang lain yang profesional dan tidak punya sikap politik memberontak pemerintah.
Katanya kita berjuang untuk merah putih tanpa pamrih, kok hasilnya malah merangkul orang-orang pro radikal. Masuk BUMN untuk mengumpulkan logistik politik, ini apa-apaan? Gara-gara saya protes cukup keras, tiba-tiba salah seorang relawan menenangkan saya lewat japri WA. Sabar, sabar, katanya. Dari kawan saya inilah kemudian terbongkar sebuah cerita sangat sengit. Dia menjadi saksi langsung melihat Prabowo menekan, marah-marah pada Kementerian BUMN terkait penunjukan Dewan Direksi PT PAL dan PT lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Hal ini disebabkan Kementerian BUMN menolak nama-nama yang diusulkan oleh Prabowo karena mereka sudah punya calon nama yang potensial dan dianggap tepat untuk mengisi Dewan Direksi di dua perusahaan tersebut. Tidak dijelaskan bagaimana cara Prabowo marah-marah dan menekan. Entah sambil gebrak meja atau sambil lempar HP ke muka Erik. Pokoknya marah besar, murka. Gara-gara kasus ini sampai presiden harus turun tangan menengahi. Karena menteri atau menko yang lain sudah nggak mampu. Dua orang itu pun disidang, mirip kayak anak yang habis berantem cakar-cakaran. Setelah disidang, keduanya diminta baikan, salaman dan cipika-cipiki. Presiden minta Prabowo menghargai Kementerian BUMN terkait penunjukan Dewan Direksi, karena itu sepenuhnya hak Kementerian BUMN. Tapi karena sudah terjadi ribut-ribut, maka nama-nama yang diusulkan Prabowo untuk mengisi PT PAL dikabulkan. Sementara untuk PT lain itu, nama-nama usulan dari Prabowo ditolak. Karena PT lain ini termasuk perusahaan yang harus diselamatkan dan melibatkan uang yang besar. Bukan malah diisi oleh orang-orang dengan kepentingan politik yang bisa bikin nasibnya tambah hancur. Tapi itu pun dengan syarat ke depan Prabowo tidak boleh lagi berbuat ulah seperti ini. Akhirnya dua orang yang disidang itu pun keluar istana bergandengan tangan. Mendengar cerita ini akhirnya saya paham kenapa caleg gagal PKS itu bisa sampai jadi Dewan Direksi PT PAL. Itu berkat jerih payah ya dan keringat marah-marah Prabowo. Secara politik saya menilai ini adalah upaya Prabowo untuk membangun jaringan logistik untuk kepentingan politik 2024. Entah untuk ikatan atau hubungan antara pribadi atau cara Prabowo menekan PKS agar ikut dan manut saja di 2024 nanti dengan siapapun calon yang akan diusung oleh Prabowo seperti Pilpres 2019 lalu. Bagi saya ini sinyal bahaya. Komitmen Prabowo saat masuk sebagai Menteri Pertahanan adalah melepas seluruh embel-embel atau produk radikal yang selama ini mengelilinginya. Fokus bekerja untuk kemajuan Indonesia. Tapi kalau seperti ini masih bermain-main dengan orang PKS, jelas ini sudah melanggar komitmen. Presiden nampaknya kurang detail melihat siapa nama yang diusulkan Prabowo, tidak sampai memeriksa nama Kuncoro Pinardi. Cerita ini menjadi penting untuk saya buka dan sebarkan agar ke depan pihak-pihak terkait sadar bahwa cerita-cerita negatif seperti ini sekarang sudah sampai pada masyarakat dan tolong jangan diulangi lagi. Semoga Presiden membaca catatan ini agar menjadi perhatian dan evaluasi. Begitulah kura-kura ditulis oleh Alifur Rahman dilansir dari siwet.com. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.